Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita pada akhirnya melihat para buyers tidak mampu mempertahankan Bitcoin di angka 60.000 dolar. Nah, kita breakdown dan sempat menyentuh ke kurang lebih area 58 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rebound. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi dari segi price action. Apakah ini berarti kita akan mendapatkan koreksi yang jauh lebih dalam ataukah masih ada harapan untuk Bitcoin bisa segera rebound? Itu yang bakal kita bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,17 triliun dolar atau turun sekitar 3,63%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah. Penurunannya ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Bahkan ada yang 8%, yaitu adalah Solana. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, dengan adanya penurunan Bitcoin yang lagi-lagi break di bawah 60.000 dolar, itu menghasilkan angka likuidasi yang tidak kecil. Totalnya kurang lebih 262 juta dolar itu terlikuidasi dengan persentase 88%-nya datang dari arah long. Nah, mudah-mudahan ya, tidak ada dari teman-teman yang viewer saya merupakan salah satu yang terkena likuidasi di sini. Dan kalau misalnya kita cek liquidation heat map untuk sekarang, maka kita bisa menemukan bahwa sudah banyak sekali titik likuidasi di bawah yang telah terjemput teman-teman. Nah, sekarang yang tersisa itu hanya mungkin di sekitaran area 50.000 ke bawah. Kalaupun kita akan drop lagi jauh ke bawah, maka itu mungkin bisa menjadi target berikutnya, teman-teman. 50.000 sampai kurang lebih 49 ribuan. Tetapi di sekitaran area 60.000 di sini sudah tidak lagi banyak likuidasi yang bisa terjemput jika kita mengalami penurunan dari sini. Selain sudah di angka 50 ribuan. Di sisi lain, kalau misalnya kita lihat, teman-teman, angka likuidasi di atas area 60.000 sekarang itu sudah jauh lebih besar daripada kalau kita bandingkan yang di bawah 60.000. Oke, jadi kalau kita misalnya ambil range 50 sampai 60 dengan 60 sampai 70, maka perbandingannya jauh banget. 60 sampai 70 itu angka likuidasinya jauh lebih besar, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian market maker akan mencoba gitu ya untuk meliquid setidak-tidaknya beberapa titik likuidasi yang berada di sini? Yang ada di range 64, 65, 66 sampai kurang lebih 67 ribu dolar. Who knows? Tapi itu adalah satu possibility. Walaupun untuk sekarang kita melihat dari segi price action terlihat tidak terlalu baik gitu ya. Tetapi dari segi liquidation heat map itu yang terlihat. Bahwa likuidasi di area bawah itu hampir semuanya sudah kejemput, tersisa yang atas. Nah, kita perlu clue lebih lanjut untuk bisa confidence menyatakan bahwa sepertinya market maker akan mencoba untuk menjemput likuidasi yang ada di atas. Nah, itu akan kita bahas nanti dari segi price action. Tapi intinya teman-teman, untuk sekarang angka likuidasi tidak kecil, 280-an juta dolar, dan rata-rata yang terliquid itu adalah orang-orang yang long, dan hampir sudah semuanya yang berada di bawah 60.000 itu sepertinya kejemput. Yang sudah lebih besar lagi itu udah jaraknya cukup jauh, itu di angka 50 sampai 49.000. Jadi insentifnya bagi market maker sekarang lebih besar adalah untuk mendorong harga ke atas. Kemudian teman-teman, perlu saya ingatkan lagi bahwa data paling penting di minggu ini baru akan kita lihat dirilis itu besok. Di mana kita akan mendapatkan data non-farm payrolls dan juga data unemployment rate. Yang di mana unemployment rate itu diekspektasikan masih stay di angka 4%, teman-teman. Nah, ideally, kita mau melihat ada peningkatan ya dari unemployment rate. Kalau misalnya kita melihat angkanya justru menjadi 4,1, nah itu harusnya menjadi sebuah boost yang baik untuk market. Dan saya expect Bitcoin juga akan menjadi salah satunya. Tetapi kalau rupanya unemployment rate stay di angka 4%, ya kita mungkin tidak akan melihat pergerakan yang terlalu signifikan. Tetapi kalau sebaliknya kita melihat unemployment rate kembali mengalami penguatan,
Itu yang mungkin sedikit berbahaya ya, karena kita bisa melihat dolar indeks kemudian kembali menguat kemungkinan, dan itu akan memberikan pressure untuk risk aset seperti pasar saham dan juga Bitcoin. Dan juga teman-teman, yang perlu kita lihat berikutnya, kalau misalnya kita mau mendapatkan rebound yang signifikan dari Bitcoin, adalah konsistensi salah satunya dari inflow spot Bitcoin ETF. Karena kalau kita lihat gambarannya teman-teman, dari kurang lebih 1-2 minggu yang lalu hingga sekarang, kalau dinetkan, walaupun masih surplus, tapi angkanya tidak besar. Jadi nggak terlalu signifikan. Jadi ini mungkin tidak cukup untuk menelan para miners atau para penambang yang sedang melakukan jualan. Diikuti juga, saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi Mt. Gox juga diberitakan akan mengembalikan Bitcoin-nya kepada para penggunanya di awal bulan Juli. Dan sekarang kita di awal bulan Juli. Nah, apakah orang-orang yang telah menerima Bitcoin tersebut semuanya akan jualan? Who knows? Tapi bisa saja ini juga menjadi salah satu penyebab, teman-teman, bahwa orang-orang yang telah menerima Bitcoin-nya dari Mt. Gox itu sekarang start melakukan jualan. Nah, tetapi di sisi lain, teman-teman, kalau misalnya kita pikir ya, orang-orang yang pada saat itu menjadi seorang investor Bitcoin di tahun 2013-2014, ya harusnya merupakan orang-orang yang cukup meyakini yang namanya cryptocurrency. Sehingga kalaupun mereka jual Bitcoin-nya, ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan, ini pun kalau dijual ya, ada kemungkinan uangnya itu bakalan disebar kembali ke dalam bentuk altcoins. Terlebih lagi altcoin sekarang berada dalam keadaan yang sangat-sangat murah, teman-teman. Rata-rata mengalami koreksi 50, 60, bahkan 70%. So, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah trigger ya, untuk kita mendapatkan semacam altcoin season. Walaupun sekarang kedengarannya mungkin sangat tidak realistis, tapi kita perlu ingat teman-teman, kondisi di cryptocurrency itu bisa berubah dalam sekejap. Baik itu sentimennya, price actionnya, sama aja. Itulah kenapa Bitcoin dan kawan-kawan atau cryptocurrency masih dikategorikan sebagai aset kelas yang high risk, high return. Kenapa bisa high risk? Karena volatility-nya sangat tinggi. Volatility yang sangat tinggi itu pedang bermata dua, teman-teman. Kenapa? Karena turunnya bisa kenceng, tapi naiknya juga bisa tiba-tiba kenceng. So, jangan putus harapan, teman-teman, gitu ya. Terutama untuk kalian yang merupakan altcoin holder, saya tahu beberapa waktu terakhir mungkin akan sangat sulit bagi kalian, karena kita terus melihat altcoin kesulitan untuk gains momentum. Tetapi, sekali lagi, kesabaran di cryptocurrency biasanya akan membawa hasil yang maksimal. Dan sekarang kalian sedang diuji mentalnya dan kesabarannya. Mudah-mudahan banyak dari kalian yang mampu bertahan dan terus melakukan dollar cost averaging jika masih ada sisa cadangan cash di sidelines. Dan ketika nanti altcoin season datang, ya kalian tinggal memanen hasil dari perjuangan kalian. Banyak orang mengatakan kalau orang-orang yang kaya dari altcoin itu hoki, gitu kan? Karena mungkin membelinya murah. Tapi yang tidak mereka tahu adalah hold sebuah altcoin dari harganya yang murah sampai mahal banget, itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Karena di pertengahan jalan, kita selalu diuji dengan koreksi 30%, 40%, bahkan kadang-kadang 50, 60%. Baru kembali naik lagi, koreksi lagi 30, 40%. Nah, kalau misalnya kalian telah melewati semua hal itu, kalian memang layak untuk mendapatkan gains yang kalian dapatkan nanti di altcoin season. Nah, sekarang kita bakalan bahas chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai dari daily chart. So, satu hal tentunya yang pengen saya highlight adalah bahwa candle daily kemarin, teman-teman, itu kita masih close di atas 60.000. Tetapi, candle daily kali ini, atau hari ini, kita telah break di bawah 60.000. Kata kuncinya dua ya, teman-teman. Satunya break, satunya close. Beda.
Harapan saya adalah ini mungkin bisa menjadi harapan terakhir ya. Bahwa closing daily candle kali ini, kalaupun kita breakdown, saya pengennya close-nya tetap di atas 60. Harapan terbesar saya seperti itu. Karena kalau itu yang kita lihat, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat baik terjadi dari segi price action. Bahwa kita melihat ada dua candle yang cukup panjang wick-nya di bawah, menunjukkan ada buying pressure yang besar di sana. Dan buyers ternyata masih mampu mempertahankan area 60.000. Kalau terjadi ya. Tapi kalau kita berhasil close daily candle di bawah area 60.000 di sini, dan kemudian mendapatkan beberapa candle yang terkonsolidasi di bawah area tersebut, maka dengan sangat berat hati saya harus menyampaikan bahwa kita harus bisa expect Bitcoin setidak-tidaknya untuk break di bawah kembali 56.400, kemungkinan bisa menuju ke area 52 sampai 50.000 dolar. Ini adalah area yang kemungkinan akan menjadi area major support berikutnya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita tidak mau melihat Bitcoin koreksi jauh lebih dalam daripada ini, maka ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Bitcoin sekarang. Yang pertama, kita bisa closing daily candle kali ini tetap di atas 60.000, itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik, apalagi kalau misalnya closingnya justru body candle-nya hijau seperti ini. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat baik terlihat dari segi price action. Yang kedua adalah kalau kita kembali menjadikan breakdown di sini, walaupun kita close, tapi 1-2 hari kemudian kita kembali reclaim di atas 60.000. Yang berarti breakdown kali ini lagi-lagi adalah fake out, sama seperti yang kita lihat di sini. Nah, tetapi teman-teman, kedua senario tersebut, adalah asumsi kita. Kalau terjadi. Kalau misalnya tidak, maka kita belum boleh untuk flip ke arah bullish, untuk setidaknya short term lah gitu ya. Kalau misalnya saya mau flip kembali ke arah bullish dan mencari long setup, maka kedua senario tersebut salah satunya harus terjadi dulu. Antara kita melihat closing daily candle hari ini kembali di atas 60.000, atau 1-2 hari ke depan, walaupun mungkin yang hari ini close di bawah 60, tapi 1-2 hari ke depan kita kembali melihat closing daily candle di atas 60.000. Jika salah satu dari kedua senario tersebut terjadi, maka saya kemungkinan akan flip kembali ke arah bullish. Tetapi jika tidak, selama kita melihat daily candle di bawah 60.000, maka saya secara pribadi belum akan flip ke arah bullish, tapi justru condong ke arah bearish. Dan jika memang teman-teman bisa menemukan ada bearish continuation pattern di sini, katakanlah kalian bisa menemukan ada bear flag di sini, maka ini bisa aja menjadi peluang bagi kalian untuk short. Nah, sekarang sudah lebih make sense untuk short. Kenapa? Karena kita telah breakdown di bawah 60.000. Tapi itu pun bukan berarti kalian secara buta langsung masuk short tanpa ada setup. Nah, kalau kalian bisa menemukan ada bearish continuation pattern seperti ini, dan kemudian breakdown dari bearish continuation pattern tersebut, saya rasa cukup worth it untuk diambil. Karena kali ini supportnya cukup jauh, teman-teman. Dan kalian kemungkinan bisa menghasilkan setup dengan risk to reward ratio yang cukup baik. Berbeda cerita dengan kemarin, kalau teman-teman short di sini, di 60.000, berarti kalian short di area support. Ya oke lah, kalian bisa mengatakan, tapi kan kalau kita melihat breakdown kok. Kalau saya kemarin short, saya udah profit sekarang. Betul. Tetapi, kalau teman-teman lihat senario-senario sebelumnya, ini kalian cuma melihat yang berhasilnya breakdown. Bagaimana kalau misalnya kalian kemarin short di sini, di 60.000, short di sini, short di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dan semuanya gagal. Gitu kan? Karena ini adalah area major support. Kalian shortnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, anggap cuma 5-6 kali lah kalian short. Gagal. Dan 1 kali yang berhasil. Kira-kira worth it atau enggak? Gitu kan? Jadi, itu yang mau saya tekankan teman-teman. Bahwa kita harus tetap objektif melihat chart. Dan kalau misalnya kalian memang menemukan ada bearish continuation pattern di sini, ya ini udah lebih make sense untuk kalian lakukan short. Kalau misalnya nekat untuk short ya.
Karena kita sekarang telah berada di bawah area major support, yang sekarang kita harus asumsikan flip menjadi area resistance. Nah, senario di mana kalian mencari peluang untuk short ini kemungkinan akan terinvalidasi juga jika kita kembali close di atas 60.000. Karena berarti kali ini kita kembali reclaim di atas 60.000, yang berarti 60.000-nya akan kembali menjadi support. So, teman-teman tidak lagi bisa short di sana. Kenapa? Karena itu berarti kalian kembali short di area major support. Gitu ya. Kecuali hanya sekedar retest ya, teman-teman. Hanya sekedar retest ke 60.000. Dan kemudian kita kembali sell off. Nah, inilah makanya teman-teman perlu nunggu setup-nya. Apakah nanti dalam bentuk bearish flag, apakah nanti dalam bentuk apapun itu, katakanlah kalian menemukan double top di sini misalnya, atau ada rising wedge yang menunjukkan bahwa kita akan kembali drop ke bawah, silakan. Tapi kalau saya secara pribadi, saya ya sebenarnya mau mengatakan saya lebih condong untuk tetap menanti peluang untuk long, teman-teman. Walaupun belum sekarang, ya, belum sekarang, karena menurut saya ini akan sangat prematur, dan saya berarti mencoba untuk menangkap pisau jatuh kalau saya langsung tiba-tiba long di sini. Bahkan itu melawan prinsip saya gitu ya, bahwa saya berarti long dekat dengan area resistance. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena kita berhasil breakdown di bawah 60. Berarti sekarang 60-nya kita flip menjadi resistance. Kalau saya long di sini, berarti saya long di dekat resistance, dan itu tidak bijak untuk dilakukan. So, teman-teman, pergerakan Bitcoin selama 1-2 hari ke depan akan sangat menentukan, gitu ya, akan sangat krusial untuk dapat kita pantau apakah pada akhirnya memang 60.000 akan kembali kita flip ke area jadi resistance, atau kita kembali reclaim menjadi area support. Untuk short term banget, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita mendapatkan ada rebound yang lumayan signifikan di sini. Dan saya rasa masih akan ada setidaknya satu lagi push ke atas untuk ngeretest ke sekitaran area 59.400 sampai 500. Yang mudah-mudahan ya mampu kita break juga. Karena kalau kita langsung sell off lagi dari sana, maka itu bisa jadi berarti kita akan melihat lower low yang baru. Tapi sebelum semua setup yang tadi saya jelaskan terjadi, saya akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.